Pengen kerja ke luar negeri tapi takut tertipu atau termakan omongannya calo? Simak video ini sampai akhir, jangan di skip. Pada tips kali ini aku akan membagikan bagaimana caranya terhindar dari penipuan ataupun dari calo-calo nakal. Yang pertama, tips yang paling penting adalah hindari calo. Jadi agar kita tidak tertipu dengan calo, ya hindari calonya. Sebisa mungkin kita proses langsung ke PT, jangan sampai kita proses ke calo. Ya ada juga sebagian kecil calo yang baik, yang mau transparan dan juga mau memberitahukan kita PT lewat PT mana. Itu calo, itu berarti calo yang baik, calo yang mau transparan ke kita proses PT mana, prosesnya sampai mana, kita dikasih tahu jalurnya, kita dikasih tahu bahwa PT ini punya SIP. Nah, itu calo yang benar. Kebanyakan calo yang ada saat ini yang tahu beredar di grup-grup Facebook atau di grup-grup WA, itu calonya asal cuma bilang nanti prosesnya ini, bayarnya segini, dan dia tidak mau bilang lewat PT mana dan tidak menjelaskan secara detail bagaimana kita prosesnya. Kita cuma disuruh bayar dan diam aja di rumah, nanti tiba-tiba terbang, kan tidak mungkin. Proses yang benar itu harus ada proses dari mulai interview dan lain-lain. Jika calonya tidak mau transparan, skip calo itu. Jika memang dengan terpaksa kita harus pakai calo, gunakan calo yang baik. Seperti ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, calonya harus mau transparan, harus mau kasih tahu prosesnya bagaimana, dan mau kasih tahu proses lewat PT mana dan step by stepnya bagaimana. Dan yang kedua, tipsnya, pilihlah LPK yang transparan. Karena juga banyak LPK yang open locker, padahal kuotanya udah penuh, tapi ditampung dulu, ditampung di penampungan. Seperti itu banyak, karena LPK sendiri sebagian besar tidak bisa memberangkatkan ke luar negeri. Jadi LPK masih harus bekerja sama dengan PT. Jadi LPK itu hanya lembaga ada yang belajar bahasa, ada yang belajar skill di LPK, dan dia masih bekerja sama dengan PT. Biasanya nanti kita dibantu untuk prosesnya di PT. Nah, kita harus tahu LPK yang baik, LPK yang transparan, masih mau memberitahu kita, oh di PT ini kak, kita proses lewat PT ini, kuotanya masih segini, dibutuhkan spesifikasi seperti ini. Nah, kebanyakan LPK yang pernah saya temui itu cuma bilang, oke, kita proses bayar sekian, nanti prosesnya begini, tapi tidak mau menjelaskan dengan detail. Kebanyakan di sekitarku juga udah banyak yang bayar 25 juta, 13 juta untuk proses ke negara, ke luar negeri, tapi prosesnya mandek di LPK karena katanya masih nunggu job. Nah, kan kayak gini kan kasihan. Kita sebagai CPMI kan juga ingin segera berangkat, cepet ke sana, cepet dapat uang biar balik modal. Tapi di LPK kita ditahan karena belum ada job. Jadi jobnya masih tunggu atau jobnya masih belum ada, tapi kita sudah direkrut untuk masuk ke LPK itu. Jadi usahakan kalau kita terpaksa memang pakai LPK karena mungkin di daerah kita susah untuk cari PT, usahakan LPK itu transparan, mau memberitahu ini lihat PT ini kuotanya segini, dan kita juga bisa tahu prosesnya bagaimana. Dan tips yang ketiga dan tips yang terakhir adalah saat pemilihan PT. Kalau kita tidak pakai calo, kita tidak pakai LPK, kita tetap harus pakai PT. Kalau untuk jalur PT ya, kita tetap harus pilih PT. Pilihlah PT yang resmi BP3MI. Ini menurut saya pribadi. Kita bisa cek di BP3MI PT mana aja yang resmi menurut BP3MI. Kita bisa cek video sebelumnya, ada cara cek ke PT mana, ke negara mana, kita lewat PT mana. Atau semisal kayak kemarin yang video terakhir itu ke negara Hungaria, kita bisa lewat 2 PT itu. Nah, kalau kita lewat PT yang terdaftar di BP3MI, setidaknya kita lebih ayem lah, lebih tenang kalau kita proses di sana, karena kan
BP3MI yang di bawah pengawasan negara. Jadi kemungkinan untuk kita ketipu itu lebih kecil. Tidak menutup kemungkinan, tapi lebih kecil untuk tidak ketipu atau tidak jadi berangkat. Karena prosesnya diawasi oleh negara. Semisal pun kita tidak jadi berangkat atau kita ketipu, kita bisa proses langsung ke pihak yang terkait, kita laporkan. Kalau untuk calo, kita akan kesulitan untuk lapor. Karena calo kan perorangan, jadi kita akan sangat kesulitan untuk lapor. Untuk misal kita mau pergi ke negara tujuan tapi PT yang dituju BP3MI sudah habis kuotanya, mungkin ada kita lihat iklan di IG, Facebook atau di YouTube dari PT lain yang tidak daftar di BP3MI, silahkan kalau mau cek, tapi ditekankan cek dulu latar belakang PT yang akan kita tuju. Bagaimana, apakah sudah ada yang berangkat dari PT itu sebelumnya, PT itu berdiri tahun berapa, sebelumnya ada kasus atau tidak. Jadi kita harus benar-benar cross check latar belakang PT itu. Jadi kita jangan asal langsung masuk ke PT itu, ada loker bagus kita masuk, jangan. Kita harus cross check terlebih dahulu PT itu sudah berdiri dari tahun berapa, ada kasus tidak sebelumnya. Kalaupun kita sudah dapat kontak dengan kandidat yang sebelumnya yang berangkat dari PT tersebut, kita harus tanya bagaimana PT-nya baik atau tidak, pelayanannya bagaimana, karena kita akan mempercayakan uang kita kepada PT itu. Karena PT ini tidak terdaftar BP3MI, jadi mungkin kita harus lebih waspada dalam mencari informasi. Demikian video kali ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang kurang atau ada yang mau ditambahkan, silahkan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, mohon di like, subscribe, and share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih.